Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azam menjadi dengan NIM C24013139 dari kelompok 2. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan seminar hasil dari kelompok 2 yaitu analisis pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan selar kuning, Slarides leptolepis Cuvier 1833 yang ditangkap di Selat Madura yang dibimbing oleh Karindo. Next, Bill. Oke, Indonesia merupakan negara yang kaya baik dari lautnya maupun dari daratnya. Wilayah Indonesia dikelilingi oleh laut, yaitu 2/3 wilayah Indonesia. Kemudian biologi perikanan merupakan cabang ilmu yang mempelajari biologi reproduksi ikan, mulai dari ikan itu menetas sampai ikan itu mati. Kemudian ikan selar merupakan ikan pelagis kecil yang mendiami di banyak laut Indonesia, salah satunya Selat Madura. Selat Madura adalah selat yang terletak di antara dua pulau, yaitu Pulau Madura dan Pulau Jawa. Kemudian Selat Madura itu terletak di WPP 712. Next, Bill. Metodenya itu adalah waktu dan tempat. Yang pertama itu praktikum laboratorium yang terletak di laboratorium perikanan, biologi perikanan, dan yang kedua itu praktikum kelas yang terletak di ruang kelas MSPI. Next, Bill. Kemudian yang pertama itu metode pertumbuhan. Yang pertama persiapan alat dan bahan, persiapan sampel ikan, ukur catat di sheet, ukur catat panjang catat di sheet, dokumentasi, lakukan pembedahan pada ikan, dokumentasi kembali, ambil sampel gonad usus serta lambung, lakukan proses pengawetan, simpan sampel ke dalam botol jar. Lalu yang kedua, reproduksi satu, yaitu skala dan bahan, ambil sampel gonad, timbang gonad, gonad dibagi 3 bagian, pindahkan ke cawan petri lalu ditempatkan aquades, lakukan pemuraian dengan pipet. Setelah diburai, lakukan dokumentasi, hitung jumlah telurnya secara manual dicatat dalam sheet, dan terakhir sampel telur dipindahkan dan disimpan. Next, Bill. Kemudian yaitu reproduksi 2, persiapkan alat bahan, masukkan sampel telur, tuangkan aquades secukupnya ke cawan petri, masukkan telur ke dalam cawan petri, telur dipipet, letakkan di kaca preparat, analisis dengan mikroskop, lakukan analisis dengan metode sains pandang, lakukan pengukuran diameter dan didokumentasi, dan metode yang terakhir yaitu makanan. Persiapkan alat bahan, persiapkan sampel usus dan gonad, dan lambung, timbang isi usus dan lambung, lakukan pemuraian, timbang kembali isi usus dan lambung, isi lambung dan usus ditaruh di cawan petri, tambahkan sedikit aquades, lakukan analisis, dan terakhir lakukan dokumentasi. Next. Oke, berikutnya adalah ada analisis data, ada pertumbuhan, reproduksi, dan makanan. Pertumbuhan terdiri dari distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang dan bobot, faktor dan terakhir faktor kondisi. Lalu analisis data reproduksi yang terdiri dari jenis kelamin, tingkat kematangan gonad, indeks kematangan gonad, dan fekunitas. Dan metode analisis data yang terakhir adalah makanan, yang terdiri dari index of preponderance, luas relung ikan, tumpang tindih, hubungan volume dan panjang hubungan volume makanan dan panjang ikan, dan yang terakhir panjang usus relatif. Next, Bill. Lalu kita lanjut ke hasil pembahasan. Yang pertama yaitu pertumbuhan. Ini yang DFV total itu tertinggi terletak pada selang kelas 122 sampai 131. Kemudian HPP total ikan, satu satuan panjang ikan bertambah bobotnya sebesar 2,6594. Lalu ada HPP jantan, satu satuan panjang ikan jantan bertambah bobotnya sebesar 2,5325. Dan yang terakhir HPB betina, satu satuan panjang ikan betina bertambah 2,8426 bobotnya. Next, Bill. Lalu ada FK total itu yang tertinggi berada pada Maret, yaitu ikan betina. Lalu yang kedua ada FK jantan, yang tertingginya juga di bulan Maret,
Dan yang terakhir FK betina tertingginya itu juga eh tertingginya itu ada di Januari. Next Bill. Lalu ada reproduksi. TKG jantan didominasi oleh TKG 3, lalu TKG betina didominasi oleh TKG 2 atau 1, maaf kalau salah. Kemudian ada hubungan panjang fekunditas. Hubungan panjang fekunditas totalnya yaitu satu satuan panjang ikan menambahkan fekunditas sebesar 2,626. Lalu yang hubungan bobot dan fekunditas, eh, satu satuan bobot ikan bertambah fekunditasnya sebesar 0,755. Lalu ada indeks kematangan gonad, ini berbanding lurus dengan TKG. Ya, tadi TKG-nya yang jantan itu didominasi sama TKG 4, jadi berbanding lurus banding tingginya eh, di IKG 4, di TKG 4. Kemudian yang betina juga tadi didominasi oleh TKG 3, jadi IKG-nya juga yang paling tinggi itu berada di TKG 3. Kemudian di sebelah kelamin, eh, atau proporsi atau nisbah kelamin totalnya itu semuanya tidak seimbang, baik dari Januari, Maret, Mei, maupun total. Next, diameter telur. Diameter telur pada ikan selar kuning ini yaitu pemijahannya total spawner, yaitu hanya satu puncak. Next, Bill. Kemudian ada anak hasilan pembahasan makanan. Kayak totalnya itu eh, didominasi makanan utamanya itu parasigma, kemudian makanan tambahannya itu Nauplius dan Lischia, dan makanan pelengkapnya itu organisme lainnya. Kemudian yang betina sama, eh, makanan utamanya Pedoxima, makanan tambahannya ada Gonopod dan Nauplius, dan makanan pelengkapnya ada lainnya. Kemudian yang terakhir jantan, makanan utamanya Pedoxima, makanan tambahannya Ceteris dibilis, dan makanan pelengkapnya yaitu organisme lainnya sebesar 13%. Lalu luas terung. Luas terung ikannya ini eh, sama-sama selektif, kemudian tumpang tindihnya juga eh, ya gitu. Terus panjang usus relatifnya itu kurang dari satu, yaitu sebesar 0,994, yang menandakan bahwa ikan ini ikan karnivora. Kemudian hubungan panjang dan volume ikan, eh, jadi volumenya itu 0,0035588 ber apa tidak berpengaruh karena ini negatif kepada pajak total. Next, Bill. Oke, kita ke simpulan saran. Pada penelitian ini ikan selar kuning atau selar Rides leptolepis yang digunakan untuk dianalisis berjumlah 210 ekor, yaitu 105 ekor jantan dan 105 ekor betina. Sampel ikan ini didapat lalu dianalisis selama 3 bulan, yaitu bulan Januari, Maret, dan Mei. Hasil analisis pertumbuhan menunjukkan pola pertumbuhan volumetrik negatif, yang berarti pertumbuhan panjangnya lebih dominan dibandingkan pertambahan bobot. Hasil analisis reproduksi menunjukkan tingkat kematangan gonad yang mendominasi dari gabungan ikan selar kuning jantan dan betina selama 3 bulan adalah TKG 1 pada jantan dan TKG 3 pada betina, dan memiliki pola pemijahan total spawner atau melakukan sekali pemijahan dalam satu periode waktu. Hasil analisis makanan ikan menunjukkan bahwa ikan selar kuning ikan karnivora, dan sarannya penelitian terkait aspek-aspek biologi ikan selar kuning, selar Desleptolepis banyak lebih didalami seperti terkait referensi tempat tinggal dan suasana serta perkembangan dan kebutuhan pada tiap-tiap stadia hidupnya. Penelitian lebih lanjut dapat memberikan wawasan yang lebih banyak bagi orang lainnya, dan dengan semakin mendalami biologi ikan selar kuning, maka dapat dipahami juga kebutuhan yang perlu dipenuhi bagi ikan selar kuning. Oke, sekian. Thank you, Bill. Oh, sekian dari saya. Udahlah, nanti gua